Halo, halo, halo. Selamat pagi dan selamat siang bagi para mahasiswa Prodi Perhotelan Universitas Dian Nuswantoro, terutama di mata kuliah yang saya ampu, yaitu Finance Management atau Manajemen Keuangan khusus untuk perhotelan. Kali ini, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi ke-6 dengan tema prinsip dasar analisis laporan keuangan. Jadi materi ini ya intinya adalah kita akan membahas apa-apa saja metode analisis yang sering digunakan oleh para manajer keuangan terkait dengan data yang dia punya, yaitu laporan keuangan. Bisa berupa neraca, bisa berupa laporan laba rugi. Nah, tapi di sini kita akan membahas dulu prinsip-prinsip dasarnya. Sementara untuk detailnya, ya, untuk detail dalam beberapa analisis yang ada di materi ini, itu akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan tentu saja, saya harap kalian menyaksikan dengan cermat penjelasan di video ini, karena penjelasan di video ini akan sangat membantu untuk kalian bisa mengerjakan tugas individu yang sejak awal semester saya sudah merencanakannya dan sudah mengkomunikasikannya kepada Anda semua, di mana Anda diharapkan pada saat ini sudah mendapatkan perusahaan sampelnya masing-masing, ya, perusahaan perhotelan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari situ, dari laporan tersebut, cukup lihat neraca dan laba ruginya, dan kemudian silahkan kalian lakukan analisis laporan keuangan sesuai yang ada di materi ini sampai dengan materi-materi yang berikutnya. Baik, jadi untuk materi prinsip dasar ini, ya, penekanan pentingnya adalah bahwa suatu data dalam laporan keuangan, entah itu neraca ataupun laba rugi, itu sebaiknya disajikan secara relatif dan komparatif dan pada evaluasi posisi hotel saat ini seperti apa. Ya, nah sini kata kunci yang penting adalah penyajiannya itu harus secara relatif dan komparatif. Sementara dari materi yang saya berikan tentang laporan laba rugi dan neraca keuangan, ya, waktu itu saya memilih sampel perusahaannya adalah Hotel Sahid. Ya, silakan dibuka kembali jika lupa. Pada saat itu saya memberikan contoh laporan keuangannya itu tampilannya seperti apa, ya kan? Nah, di situ ada tampilan di mana kalau saya buka laporan keuangan tahun 2019, maka tahun 2019 itu akan disajikan di sisi kiri layar, sementara di sebelah kanannya itu ada tahun 2018. Nah, kita bisa bilang bahwa pada satu file tersebut, ya, otomatis kita sudah bisa secara kasar, ya, membandingkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu angkanya naik atau turun. Gampangnya seperti itu, ya kan? Jadi eh, pada data mentah itu saja itu sebenarnya sudah tersaji laporan keuangan, ya, baik itu neraca maupun laporan laba rugi secara komparatif, ya, tetapi secara relatif, ya, itu tidak ada. Dan walaupun, ya, disajikan dibandingkan dari tahun 2019 kemudian dibandingkan dengan tahun 2018, itu sendiri masih berupa data mentah, masih berupa data dalam bentuk rupiah yang belum diolah, sehingga kita tidak mengerti maknanya apa, seberapa signifikankah kenaikan dan penurunan tersebut, dan apakah ini sesuatu yang baik untuk perusahaan atau berbahaya untuk perusahaan.
Itu kita belum tahu. Ya, jadi walaupun sudah disajikan secara komparatif tahun lalu dengan tahun sekarang, tetapi itu masih data mentah. Maka kita di sini perlu yang namanya teknik-teknik analisis laporan keuangan. Ya, nah di sini kalian akan belajar banyak sekali metode yang sering digunakan pada umumnya. Ya, nggak cuma hotel, tapi pada umumnya. Apapun sektor industrinya, ya, manufaktur, jasa, perbankan, ya, itu menggunakan teknik-teknik analisis seperti ini. Nah, permasalahannya nanti adalah ketika saya sudah selesai menjelaskan, ya, beberapa teknik analisis tersebut, kita harus sadar bahwa tidak ada satu teknik analisis yang paling sempurna. Sehingga ya dalam menyusun analisis laporan keuangan, normalnya seseorang atau manajer keuangan itu harus menggabungkan semua analisis yang ada untuk dijadikan bahan pertimbangan yang menyeluruh. Ya, sehingga ketika harus menggunakan semua teknik analisis dan harus dijadikan bahan pertimbangan, maka proses analisis laporan keuangan itu sendiri merupakan proses yang penuh pertimbangan atau judgmental proses. Ya, dan tentu saja ini butuh waktu, ya, apalagi yang belum pernah melakukan analisis laporan keuangan, apalagi kalian yang bukan orang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, kalian hanya diberi mata kuliah yang memberikan penggambaran. Kalau nanti kamu jadi manajer keuangan, kamu harus ngapain? Gitu. Ya, maka saya sarankan kalau mengerjakan tugas atau proyek nanti itu jangan nunggu deadline-nya. Ya, nanti akan saya kasih petunjuk tentang tugas, deadline-nya kapan. Tapi kalau bisa mulai hari ini, mulai dari saat Anda selesai menonton video ini, saya harapkan segera take action. Ya. Karena nanti tahap pertama kalian hanya akan menghitung, kalian hanya akan membuat tabelnya. Tetapi untuk memaknai apa yang terjadi pada tabel tersebut itu butuh pertimbangan yang lama. Karena kalian mungkin harus belajar lagi, mungkin mengulang lagi yang ada di video sebelumnya, atau mungkin cari-cari di Google maksudnya apa. Ya. Jadi membuat tabelnya nanti kemudian menghitung itu termasuk paling gampang sebenarnya. Karena yang paling susah adalah memaknai maksud dari angka-angka yang dihitung ini itu apa. Ya, oleh karena itu ketimbang menjadi sebuah tugas yang satu persatu, ya, saya membuat tugas-tugas di mata kuliah ini itu sifatnya adalah continuous, ya, berkelanjutan. Jadi intinya kalian di mata kuliah ini tuh hanya mengumpulkan satu tugas, tetapi itu merupakan akumulasi dari tugas-tugas kecil yang harus dikerjakan. Ya, karena apa? Kok penuh pertimbangan? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah kalian nanti dalam tugasnya itu harus menganalisa. Menganalisa di sini bukan berupa angka, tapi mengidentifikasi ada nggak sih perubahan-perubahan pokok, ya, atau yang disebut sebagai turning point, ya, pada tren, ya, artinya tren mungkin ada sebuah pola mungkin yang istilahnya membuat perusahaan itu semakin baik atau membuat perusahaan semakin buruk, ya, mungkin perubahan pokok dari segi jumlah atau mungkin hubungan antara item satu dengan item yang lain serta alasan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kalian ketika sudah mengidentifikasi, wah ternyata yang bikin perusahaan jelek itu mulai dari tahun sekian, terutama di item ini. Terus harus bisa menjawab pertanyaan kenapa. Kenapa kok turning point-nya di sini? Oh, karena ada item ini yang menyebabkan begini. Seperti itu. Ya, sehingga apa yang kalian tulis, apa yang kalian kerjakan pada proyek ini itu bisa menjadi, ya, tanda peringatan awal, early warning signal. Apakah bisnis ini itu nanti akan menuju kesuksesan atau kegagalan? Ya, namanya aja early warning signal.
Kalau misalnya Anda sampelnya ternyata hotelnya itu menuju kegagalan, ya, maka kelak di makalah kalian, ya, makalah kalian, proyek makalah kalian, nanti di akhir-akhir Anda bisa menyarankan kepada manajemen perusahaan, sebaiknya segera betulkan item ini. Sebaiknya segera meningkatkan rasio ini. Sebaiknya segera menurunkan biaya ini. Seperti itu. Ya. Nah, kita mulai ya. Analisis rasio. Jadi, analisis rasio ini sebenarnya ya secara apa namanya? Secara spesifik itu nanti akan dibahas 2 minggu lagi, ya, akan dibahas pada 2 video yang akan datang setelah ini, ya. Tapi paling nggak kalian bisa tahu dulu, ya, bisa wanti-wanti dulu bahwa ketika seorang manajer keuangan itu menggunakan analisis rasio, ya, rasio keuangannya itu biasanya dinyatakan dalam 2 satuan. Ada yang menggunakan satuan kali, ya, jadi misalnya angkanya misalnya ya 1,5 kali, ya, itu bisa. Tapi ada juga rasio-rasio yang dinyatakan dalam satuan persen, ya, misalnya 15%, seperti itu. Nah, apa saja rasio yang biasanya ada dalam analisa di semua industri? Ya, salah satunya adalah ini. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi likuiditas namanya aja liquid. Liquid itu cair. Cair itu berarti terkait dengan mudah tidaknya. Ya, mudah tidaknya. Nah, kalau dalam konteks keuangan, ya, ini mengukur kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi seperti kalian misalnya punya kewajiban jangka pendek, ya kan? Misalnya apa? Membayar uang kuliah, kewajiban jangka pendek, karena kalian harus lunasnya dalam waktu 1 semester kurang. Nah, pertanyaannya adalah kewajiban jangka pendek tersebut punya nggak uangnya, uang kasnya? Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kalau dianalogikan di hidup kalian sehari-hari di kampus, ya. Nah, di sini kita punya 3 macam rasio. Ada yang disebut sebagai rasio lancar, ada yang disebut sebagai rasio cepat, ada yang disebut sebagai rasio kas. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Ya, namanya aktivitas. Berarti kita mengukur aktivitas hotel, ya, operasi hotel. Jadi jasa penyewaan kamar atau mungkin ya pendapatan lain-lain juga termasuk ya rasio aktivitas, ya. Tapi di sini maksudnya adalah kalian akan mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan kamar hotel. Jadi seberapa baguskah ya hotel itu memanfaatkan semua asetnya, ya. Jadi kalau di neraca di kiri, ya, kita kan sudah pernah membahas ya bahwa aset itu ada 2, aset lancar dan aset tetap. Nah, apakah perusahaan hotel itu menggunakan aset lancarnya dan aset tetapnya itu dengan efisien dan efektif sehingga penjualan kamar hotel itu semakin bisa terrealisasi makin besar. Nah, misalnya kita punya ya, ada yang namanya rasio perputaran piutang, ada yang namanya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset tetap, dan kemudian rasio perputaran total aset. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Nah, ini mengukur kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Berarti kita, kalau ada di rasio ini, kita akan fokus ke neraca sisi kanan, ya, karena kewajiban atau utang jangka panjang itu kan di sebelah kanan neraca, ya. Nah, misalnya, ya, yaitu debt to equity ratio, ya, kita membandingkan utang kita dengan modal kita, ya. Terus kemudian debt to asset ratio, berarti kita membandingkan utang kita terhadap kekayaan kita. Ya, yang ketiga adalah times interest earn. Ya, di sini kita membandingkan laba sebelum bayar bunga dan pajak dibandingkan dengan bunga dari utang yang harus kita bayar pada tahun itu. Ya, jangan khawatir kalau masih bingung karena di sini saya hanya nyebut aja.
Ya, kita akan membahas ini lebih jauh 2 minggu lagi. Ya, cukup didengarkan dulu aja. Nah, kemudian kita punya yang namanya rasio return on investment. Ini mengukur kemampuan hotel dalam menghasilkan laba yang kemudian dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Nah, di sini ada dua, return on total asset dan return on equity. Kenapa ada dua? Ya karena yang satu, return on equity, ya, return on equity itu mengasumsikan kalau misalnya hotel itu beroperasi 100% menggunakan modal pemiliknya. Nah, hasilnya gimana nanti? Nah, terus kemudian return on total asset itu mengasumsikan bahwa hotel itu operasionalnya dibiayai tidak hanya dari modal pemiliknya, tetapi dari utang. Ya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian ditambah modal, nah itu sendiri sudah merupakan total kekayaan. Nah, bagaimana kalau total kekayaan tersebut dibandingkan secara relatif dengan labanya? Seperti apa? Gitu, ya. Terus kemudian rasio kinerja operasi atau operating performance. Ini mengukur efisiensi operasi hotel kaitannya dengan tahap-tahap laba di laporan laba rugi. Nah, berarti kita fokusnya hanya di laporan laba rugi kalau kita ngomongin tentang rasio ini. Misalnya kita punya yang namanya gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Seperti ini. Ya, walaupun nanti ya minggu depan di materi minggu depan ya kalian akan belajar sesuatu yang lebih spesifik ya. Rasio kinerja operasi biasanya nggak seumum ini kalau hotel. Hotel karena dia merupakan industri yang khusus ya, mereka punya semacam apa namanya rasio-rasio tersendiri yang disebut rasio kinerja operasi, tetapi mungkin kalian tidak akan dapat menemukan itu ya di laporan keuangan yang sudah kalian miliki ya. Nah, terus gimana Pak? Nah, jadi gini ya, materi saat ini ya dan materi 2 minggu kemudian itu akan kalian pakai ya untuk mengerjakan proyek. Sementara ya materi minggu depan yang ada kaitannya dengan kinerja operasi itu kalian anggap materi untuk UAS saja. Jadi dipisahkan saja ya, karena sayangnya kita tidak punya data secara real terkait dengan data-data laporan keuangan atau mungkin laporan penjualan yang sedetail minggu depan nanti. Oke, jadi camkan ya bahwa minggu depan saya akan menghubungkan kinerja operasinya dengan materi pada minggu ini. Ya, jangan lupa. Terus kemudian rasio investor sering disebut juga sebagai rasio pasar ya. Jadi kalau di buku ya, buku referensi itu menyebutnya sebagai rasio investor. Tetapi ketika melihat contoh-contohnya ya, itu bagi orang ekonomi ya, itu disebutnya bukan rasio investor, tapi sebagai rasio pasar. Kenapa rasio pasar? Karena biasanya ya, itu data-data yang ada di laporan keuangan itu akan dibandingkan dengan harga sahamnya di pasar pada hari itu atau pada tahun kapan, maka disebut rasio pasar ya. Nah, ini rasio investor atau rasio pasar itu dijadikan sebagai alat ukur bagi investor yang akan membeli saham perusahaan dari segi murah tidaknya, tanda kutip ya, murah tidaknya. Karena di sini yang namanya murah tidak itu bukan dari rupiahnya, tapi dari rasio ini. Oke. Nah, kalau di dunia ekonomi ya, orang sering bilang bahwa bisa saja perusahaan yang harga sahamnya itu Rp10.000 per lembar saham itu jauh lebih murah daripada perusahaan yang harganya Rp500 per lembar. Itu bisa. Orang awam pasti akan bilang bahwa lah kan 10.000 lebih mahal daripada Rp500. Tetapi bagi orang ekonomi yang sudah memiliki rasio investor, terkadang banyak sekali kasus ya yang bisa diungkapkan bahwa Rp10.000 per lembar itu lebih murah daripada Rp500 per lembar. Ya, jadi istilahnya dengan rasio ini ya, para investor itu berusaha untuk mengulik kebenaran di balik kebenaran. Seperti itu. Ya, misalnya apa yang bisa disebut sebagai rasio investor?
Ya, misalnya adalah earning per share. Ya, jadi laba bersihnya berapa dibagi jumlah saham yang beredar di pasar saham. Nah, kemudian earning per share tersebut itu kadang-kadang juga sering diproses lagi menjadi price to earning ratio. Jadi harga pasar sahamnya berapa per lembar dibagi laba bersih per lembar saham. Nah, dari situ akan ketahuan, oh angkanya sekian. Kalau tak bandingkan dengan perusahaan lain, kalau tak bandingkan dengan industri lain seperti apa. Lah kayak gitu. Ya, jadi analis rasio ya, itu melibatkan penghitungan dan pembandingan relativitas antara neraca dan laba rugi. Seperti itu. Ya, jadi ngitung dulu ya, apa dibagi apa, biasanya gitu ya, apa dibagi apa itu doang sebenarnya. Ya, terus kemudian setelah ngitung semuanya baru dianalisis. Ya, bisa dibandingkan dari tahun ke tahun, bisa dibandingkan dengan pesaingnya, bisa dibandingkan dengan rata-rata industrinya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ya tadi bicara tentang komparatif ya. Nah, maka di sini metode kedua adalah kita menggunakan analisis laporan keuangan komparatif. Ya, jadi di sini idealnya adalah meskipun kalian itu memiliki laporan keuangan yang sudah di tangan kalian, ya. Idealnya kalian itu menyajikan ulang. Jadi seolah kalian buka Excel, ya. Terus kemudian bikin tabel sendiri. Lalu terus kemudian angka-angkanya dimasukkan ulang. Jadi itemnya apa, kemudian dimasukkan ulang. Seperti itu. Dan itu yang akan kalian kerjakan untuk proyek kalian. Jadi punya laporan keuangan, kemudian disalin di Microsoft Excel, ya. Nah, ini sebaiknya menyajikan laporan keuangan secara komparatif itu harus dalam jangka waktu yang gak hanya setahun. Ya, namanya komparatif. Berarti kan ada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun kemarin, atau mungkin dibandingkan dengan 2 tahun kemarin, ya, atau bahkan lebih, mungkin 10 tahun bisa, ya. Semakin panjang jangka waktunya untuk diperbandingkan, maka jam terbang seseorang untuk bisa melakukan analisis itu harus tinggi juga, ya. Tapi karena kalian itu masih pemula, apalagi kalian bukan orang ekonomi, maka ya saya sarankannya hanya minimal ya 3 tahun, ya, 2 sampai 3 tahun. Tapi 3 tahun karena saya sudah bilang bahwa coba ya tahun 2017 sampai tahun 2019, ya. Terus kemudian disajikan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase. Jika lebih lama, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan analisis tren. Nah, nanti jadi kalian ketika mengerjakan proyek, ya, itu kalian copy paste rupiahnya berapa, ya. Terus kemudian nanti kalian akan menyajikannya dalam bentuk persentase. Nah, dalam bentuk persentase inilah yang akan kita belajar caranya gimana, Pak. Itu, ya. Dan kenapa kok harus disajikan dalam rupiah dan persentase? Ya karena pada sebuah kasus, ya, pada beberapa kasus itu kalau hanya menggunakan salah satu saja, rupiah saja atau persentase saja, kita nggak akan bisa tahu derajat signifikansinya seperti apa. Misalnya, ya, mungkin sama-sama 20%, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi rupiahnya, 20% dari jumlah 1 juta itu akan berasa lebih tidak berarti ketimbang 20% dari jumlah 100 juta. Ya, 20% dari 1 juta itu berapa? 200.000. 20% dari 100 juta berapa? 20 juta. Ya, sama-sama 20%, tapi kalau misalnya ya ada uang keluar 200.000 dengan ada uang keluar 20 juta, lebih bahaya mana? Maksudnya lebih bikin deg-degan mana coba? Ya kan lebih bikin deg-degan kalau keluar uang 20 juta meskipun dalam persentase sama-sama 20%. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebaiknya ya memang disajikan dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk persentase. Ya. Terus perubahan dalam rupiah ya itu perlu untuk selalu diketahui agar perspektif analisisnya tepat dan kesimpulannya menjadi valid. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau konteksnya, perspektifnya adalah uang keluar, berarti kita akan bisa ngomong bahwa
Walaupun sama-sama 20%, tapi yang 20 juta tuh gawat banget. Sehingga kalau misalnya sebuah biaya nanti ya yang menyebabkan labanya itu turun, ini yang harus diperbaiki sehingga kesimpulannya jadi valid. Seperti itu. Nah, tapi itu juga bukan berarti bahwa persentase itu bias sepenuhnya, enggak. Karena yang namanya perubahan persentase itu penting untuk menentukan seberapa besar signifikansi perubahan tersebut. Ya, nah ini mungkin saya akan balik dari slide ini ke slide berikutnya ya. Nah, misalnya dari contoh tabel neraca komparatif di slide berikutnya, item tanah ya, item tanah itu mengalami peningkatan sebesar 14 juta yang diimbangi dengan kenaikan utang jangka panjang sebanyak 15 juta. Ya, jadi misalnya kita punya skenario bahwa kita itu mau beli tanah gitu ya, misalnya ya. Kita mau beli tanah. Itu kan aset ya. Aset nanti kan bisa buat bangun gedung, bikin kamar. Tapi kita nggak punya modal lagi. Nah, caranya gimana? Mungkin ya kita ngutang bank. Ya, misalnya utang 10 tahun, berarti kan jangka panjang. Nah, tapi kita nggak minjem 14 juta, kita minjemnya adalah 15 juta. Ya, mungkin buat jaga-jaga ya. 14 jutanya buat beli tanah, 1 jutanya untuk ya misalnya sebagai kas, cadangan kas misalnya gitu ya. Nah, kayaknya kok kita bilang, wah kok nggak worth ya, ngutangnya 15 juta tapi buat beli asetnya 14 juta toh. Nah, kita kalau hanya ngomong dalam bentuk rupiah, ketoknya nggak worth ya kayaknya ya. Tapi dalam bentuk persentase, kita bisa lihat kenaikan kedua item tersebut itu berbanding. Tanah itu asetnya akan naik drastis 60,86%, tetapi utang meskipun lebih tinggi daripada aset ya yang dibeli, tetapi kenaikannya itu sangat kecil, yaitu 33,33%. Contohnya ya ini ya. Jadi kita fokusnya di sini yuk, di tanah ini ya, tanah ini. Tanah ya. Sebentar. Ya, jadi sini tanah ya tahun 96 2.300, tahun 97 naik jadi 3.700 ya, karena ini 1.400 ya, 1.400. Oke, berarti ini kan perubahannya adalah 1.400. Sementara utang jangka panjang itu 4.500, kemudian naik jadi 6.000 karena kita nambah ngutang 1.500. Nah, 1.500 itu untuk beli tanah 1,1400 dan mungkin 100-nya mungkin ke persediaan atau mungkin ke mebel peralatan, kita nggak tahu ya, Tapi kalau kita lihat perubahannya ya dalam persentase ya ternyata ini 60,86% perubahannya dibandingkan dengan ini 1.500 ternyata cuma 33,33%. Pak, ini cara ngitungnya gimana Pak? Oke ya, ini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang namanya laporan keuangan komparatif, jadi metode komparatif ya, itu pasti ya model tabel itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada 2 tahun gitu ya, 2 tahun berarti misal tahun 96, 97 gitu ya. Terus nanti kalian bikin satu kolom lagi yang besar yang intinya mengidentifikasi jumlah perubahan dalam rupiah dan dalam persen. Ya, misalnya tahun 1997 dapat nih kas 1.300 dan 1.200. Nah, kemudian kalian bikin kolom lagi ya. Dan kemudian ini dalam rupiah, ini dalam persentase. 1.300 turun menjadi 1.200. Maka kita bisa bilang perubahannya adalah minus 100. Ya, minus 100. Nah, kemudian dalam persentase rumusnya adalah ini kan tahun dasarnya kan 96 kan ya. Dari tahun 96 kita melangkah ke tahun 97. Oleh karena itu angka 1.300 ini menjadi dasarnya. Nah, untuk menghitung persentasenya ya berarti minus 100 dibagi 1.300. Seperti itu. Ya. Terus kemudian piutang dagang 1.200 turun jadi 1.000. Berarti kan minus 200. Minus 200 dibagi 1.200 sama dengan 16,67%. Dan seterusnya. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Kalau melakukan yang namanya komparatif, laporan keuangan komparatif. Seperti itu. Ya, kurang lebih begitu. Paham ya? Ya, jadi gak apa kalau misalnya masih belum paham, kalian punya 2 sumber, yaitu video ini dan buku referensinya. Ya, di buku referensinya akan dijelaskan
secara lebih rinci. Ya, seperti itu. Nah, ini juga contoh ya. Ini juga contoh dalam misalnya maaf ini bukan neraca ya, tapi laba rugi ya, laba rugi komparatif. Ya, dari penghasilan, kurangi laba harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya langsung, dikurangi biaya tak langsung, dikurangi biaya tetap sama dengan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Ya, kita kan tahu ini kan standar di buku referensinya kan seperti ini, ya. Tapi sama untuk komparatif, ya kalian susun dulu, copy paste dulu semuanya angkanya, kemudian bikin satu kolom perubahan dalam rupiah dan dalam persentase. Ya, jadi untuk neraca dan untuk laba rugi ya, itu prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Oke, jadi prinsipnya sama. Jangan khawatir ya. Oke. Nah, itu tadi analisis komparatif. Jadi item per item ya, item per item untuk setiap tahunnya itu dibandingkan naik turunnya. Jadi 96 ke 97. Ya kan? Terus kita lihat dulu perubahannya gimana. Terus 97 ke 98. Terus kita lihat perubahannya gimana. Terus 98 ke 99 dan seterusnya. Ya. Berarti nanti untuk proyek kalian ya, itu berarti nanti ya misalnya tahun 2017 ke tahun 2018. Terus perubahannya gimana? Terus nanti sambung di sebelahnya 98 ke 99. Sorry, 2018 ke 2019. Terus perubahannya gimana? Seperti itu ya kalau mau menyajikan analisa komparatif neraca dan laba rugi. Ya, walaupun untuk laba rugi ya intinya kalian itu cukup apa namanya membuat tabel yang sesuai dengan item-item yang ada di laporan keuangan yang kalian miliki ya, karena memang ada sedikit perbedaan antara yang diajarkan di buku referensi dengan data yang kita miliki seperti itu ya. Yang ketiga adalah analisis tren. Analisis tren itu menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode atau beberapa tahun ya, atau kalau dari punya kalian berarti dari tahun 2017 ke tahun 2019 seperti itu. Dan analisis tren ya itu merupakan salah satu dari sekian banyak metode analisis horizontal. Ya, tahu kan horizontal? Ya, horizontal kan seperti ini, ya, seperti garis ini, ya. Artinya kalian membandingkan dari tahun ke tahun untuk item tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian data laporan keuangan hotel ya untuk beberapa periode itu dinyatakan dalam satuan persentase dan yang menjadi dasarnya adalah tahun dasar yang ditetapkan. Ya, jadi misalnya kalian punya tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Nah, biasanya tahun dasarnya itu adalah tahun dari data yang paling dahulu, yang paling kuno. Nah, berarti kalau untuk laporan keuangan kalian, berarti yang paling kuno adalah tahun 2017. Maka dari itu, di tugas kalian, ya, tugas kalian, itu tahun dasarnya adalah tahun 2017. Dan kalau misalnya saya mengatakan bahwa tolong ini dianalisis tren, nah berarti kalian jadikan tahun 2017 sebagai tahun dasarnya. Ya. Nah, laporan yang disusun dalam persentase analisis tren ya, itu dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Oke, contohnya ini ya, misalnya ini kan 5 tahun ya, tahun 93, 94, 95, 96, 97, semuanya dinyatakan dalam bentuk tabel yang sederhana seperti ini, diperbandingkan. Ya. Laporan laba rugi juga sama ya. Tahun 93, 94, 95, 96, 97. Nanti kalian juga sama ya. Kalian membuat ulang tabelnya dari tahun 2017 masukkan semua itemnya, 2019 masukkan semua itemnya, 2019 masukkan semua itemnya yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, untuk analisis tren ya, itu ada beberapa pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besarnya adalah seberapa cepatkah penjualan itu mengalami kenaikan? Dan kemudian apakah kenaikan laba bersih telah sesuai dengan kenaikan penjualannya? Nah, ini kita mungkin lebih fokus ke laporan laba rugi kali ya di sini ya. Nah, walaupun sebenarnya karena kalian harus menganalisa neraca dan laba rugi,
itu kan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang nggak hanya terkait dengan penjualan dan laba, tapi juga misalnya kas, terkait dengan utang, terkait dengan apa namanya persediaan, piutang gitu. Nah, tapi apapun itemnya, apapun jenis laporan keuangan yang akan dianalisis, rumus dasar dari analisis tren itu adalah seperti ini, ya. Jadi pos apa gitu ya, terserah ya item apa gitu di laporan keuangan di tahun dasar plus N ya, dibagi pos A di tahun dasarnya dikali 100%. Itu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya seperti ini, ya. Misalnya kita ingin mencari tahu tren, ya, tren untuk persediaan tahun 95. Nah, sementara yang paling kuno di sini kan tahun 93, ya. Maka tahun 93 ini menjadi ya tahun dasarnya. Tahun dasarnya apa? Ya, tadi di sini kita lihat di sini ya. Tahun dasarnya adalah 200.000. Sementara tahun 95 persediaannya adalah 250.000. Maka kalau dimasukkan dengan rumus ya, maka pos persediaan pada tahun 93 plus 2 yaitu 95 yaitu 250.000 dibagi persediaan tahun dasar yaitu 200.000. Kemudian dikali 100%. Ya. Jadi 250.000 dibagi 200.000 dikali 100%. Ini angkanya. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 125%. Ya, jadi ketika kita membuat analisis tren, ya, ketika kita membuat analisis tren, biasanya kita akan membuat dua tabel. Ya, jadi pertama tabel yang apa namanya menggampangkan neraca dan laporan laba rugi, ya seperti ini. Oke, lalu kemudian nanti di bawahnya, ya itu akan dibuat tabel tapi isinya presentasi semua seperti ini ya. Jadi anggap aja ada dua tabel besar. Tabel besar pertama adalah hasil kalian copy paste rupiah ya, dan kemudian tabel kedua di bawahnya adalah hasil perhitungan analisis tren. Nah, intinya ya tahun dasar itu adalah tahun di mana segalanya dimulai, maka semuanya harus 100% karena ini adalah kondisi awal mula, yaitu kondisi 100%. Nah, nanti ketika menghitung tahun 94, 95, 96, 97, ya, itu kalian itu harus menggunakan 93 sebagai tahun dasarnya. Contohnya seperti ini tadi. Ya, misal tahun 95 tadi, persediaan tadi sudah tahu ya, tadi contohnya ya. Terus kemudian untuk utang lancar juga sama. Ya, kita kembali ke data kita. Utang lancar. Tahun 95, 225.000. Sementara tahun 93, utang lancarnya 150.000. Maka 225.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Ya. Makanya di sini hasilnya adalah 150%. Terus masukkan ke tabel seperti ini. Ya. Terus kemudian penghasilan 95 dibagi 93. Misalnya kita tetap tahun 95 ya, tapi kita masuk ke laporan laba rugi gitu ya. Ya berarti kan kita lihat lagi dekatnya gimana? 130.000 dibagi 100.000 dikali 100. Hasilnya adalah 130%. Masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi itu analisis tren itu seperti itu. Ya, analisis tren itu seperti itu. Jadi tahun 93 adalah tahun dasarnya atau tahun paling kuno itu adalah tahun dasar kalian. Ya, jadi ketika kalian ingin mengisi ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ya intinya pos apa pada tahun berapa dibagi pos apa tahun dasarnya dikali 100%. Jadi dilengkapi semua, ya, semua kolom, semua sel yang ada di tabel Microsoft Excel, ya itu kalian isi semua. Nah, dari analisis tren tersebut, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa laju pertumbuhan dari penghasilan untuk penjualan itu stabil di 15%. Nah, ini contoh kesimpulan aja ya. Karena yang namanya kesimpulan itu pasti lebih besar, lebih banyak daripada ini. Cuma saya kasih contohnya aja bagaimana caranya mengambil kesimpulan. Ya, misalnya kita tadi fokusnya hanya di laporan laba rugi. Ya, mari kita lihat laporan laba ruginya. Ya. Oke, kita penghasilan. Coba nih. 100%, kemudian tahun 94
115%, tahun 95 130%, tahun 96 145%, tahun 97 160%. Nah, kalau kita lihat di sini coba nih. 100% ke 115 nambahnya berapa? 15%. 115% ke 130 tambahnya berapa? 15%. 130% ke 145% nambahnya berapa? 15%. 145% ke 160% tambahnya berapa? 15%. Ya, maka kita bisa bahwa kesimpulannya berarti laju pertumbuhan dari item penghasilan atau penjualan itu stabil di 15%. Pak, kalau misalnya saya sudah ngitung pakai sampel hotel saya dan ternyata ya trennya kok naik sih naik Pak, tapi kok beda-beda angkanya ya Pak. Atau mungkin kalian akan menemukan bahwa Pak, ini saya udah ngitung ya, terus persentasenya kok ini ya Pak, naik turun. Bahkan ada yang persentasenya tuh 90 Pak, 90%-an gitu. Ini gimana Pak? Nah, kalau kayak gitu, cara paling gampang untuk kalian adalah ya di rata-rata. Ya. Jadi ini kan seperti ini kan, 100 ke 15%, 15%. Nah, disimpan dulu. Ya, pertama. Terus kemudian 15% ke 30%, 15%. Berarti 15% kedua tampung dulu. Ya kan? Terus 15% lagi, terus 15% lagi. Ya. Ya, berarti kan kita punya 4 angka kan? Berarti 15% kedua, 1, 15% kedua, 15% ketiga, 15% keempat. Ya, berarti kan 15% dikali 4 sama dengan 60%. 60% dibagi 4 sama dengan 15%. Nah, kalau beda-beda gimana? Ya gampang. Misalnya naik 10%, kemudian naiknya 5%, kemudian naiknya 15%, kemudian naiknya misal 20%. Ya. Nah, berarti kan 10 tambah 5, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 20, 50. 50% dibagi 4 sama dengan 12,5%. Ya udah, kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa mungkin di laporan keuangan kalian, ya, itu penjualan stabil di 12,5%. Kayak gitu aja. Ya. Ini hanya masalah hitung-hitungan biasa kok. Ya, hitung-hitungan biasa dan logika aja. Ya. Nah, terus kita bisa ambil kesimpulan juga dalam contoh ini bahwa laju pertumbuhan dari laba bersih. Nah, kita sekarang ngomong tentang laba bersih, bukan penjualan lagi, ya. Justru cenderung menurun terutama sejak tahun 95. Kita lihat yuk. Laba bersih di sini ya. 100% ke 115%. Ini berapa ini naiknya? 15%, ya kan? Terus kemudian 115% ke 120% naiknya berapa? 10%. Kemudian 120% ke 130% naiknya gimana? 5%. 130% ke 130% naiknya gimana? 2%, ya kan? Jadi awalnya naik 15%, terus turun jadi 10%, terus naiknya turun jadi 5%, terus naiknya tinggal jadi 2%. Jadi seperti apa namanya? Mobil kemudian turun melandai ke lembah. Ya, awalnya sih tinggi, kemudian wah turun. Wah, ini apa penyebabnya? Laba bersih kalau sampai pertumbuhannya turun, ya, ya kalau bertumbuh itu kan masih bagus, ya kan, dibandingkan dengan tahun dasar. Tetapi kalau pertumbuhannya sampai mandek, itu kan ini untuk orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, misalnya investor, mungkin apa namanya orang yang ngutangin, mungkin akan berpikir ulang loh kalau misalnya kita itu mau ekspansi. Dalam artian, wah ngapain kamu pinjam uang sama aku? Nah, kamu aja laba bersihnya turun terus kok pertumbuhannya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang gawat. Nah, ini yang disebut sebagai turning point. Di sini kita harus tahu ya. Kita harus tahu sejak kapan semuanya menjadi gawat. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kan 100 ke 115 kan 50%. Berarti tahun 93 ke 94, oke lah ya, kita nggak bisa komentar apa-apa karena kita baru melangkah 1 tahun dari tahun dasar. Terus kemudian tahun 95, 115 ke 125. Oh, berarti sejak tahun kedua dari tahun dasar, yaitu tahun 95, namanya pertumbuhan laba bersih itu turun. Awalnya kita berharap oke lah 50%. Terus kita akan berharap kan bahwa oke tahun depan tahun 95 kita harapkan samalah ya 15% gitu biar stabil. Ternyata nggak sesuai harapan. Tumbuhnya cuma 10%.
Dan semakin tahun ke tahun kok semakin turun. Nah, berarti kita bisa curiga bahwa sejak tahun 95 kita bisa curiga bahwa ada sesuatu yang membuat laba bersih itu turun dari tahun ke tahun. Nah, kalau ditanya apa yang jadi penyebabnya, ya. Nah, alasannya bisa karena laju pertumbuhan pada item biaya yang naik drastis sejak tahun 95. Nah, kita bisa lihat dari sini, kok bisa kesimpulannya seperti itu? Coba lihat nih, biaya-biaya, ya. Biaya-biaya 100% ke 150%. Ini kan 15% naiknya, ya. Terus kemudian 115% ke 135% naiknya berapa? 20%. Oh, jadi 15%, terus kemudian naik jadi 20%, terus kemudian 135 ke 160 berapa ini naiknya nih? 25% loh. Kok makin naik 25%? Terus kemudian 160 ke 188 naiknya berapa ini? 28%. Loh kok makin naik? Wah, ini nggak bener nih. Berarti ini ada sesuatu nih. Apa ini yang bikin biaya-biaya ini kok dari tahun ke tahun sejak tahun 94 95 itu kok makin naik terus? Wah, ini harus ada yang di stop ini biaya-biayanya. Nah, seperti itu. Cara mengambil kesimpulan dalam analisis tren itu seperti itu. Ya. Pertama kita menyimpulkan ya dari segi misalnya kalau laporan keuangan ya, dari segi penjualan oke lah stabil atau gimana, naik turun atau gimana gitu ya. Terus kemudian laba bersihnya gimana? Masih tetap naik apa gimana? Oke lah kalau tetap naik, tapi naiknya stabil apa enggak? Ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian penyebabnya apa kok bisa laba bersihnya seperti ini? Coba identifikasi. Dari segi apa? Dari segi biaya-biayanya mungkin. Dari segi HPP-nya mungkin. Seperti itu. Yaitu caranya menganalisis tren. Oke. Nah, terus kemudian nih, analisis common size. Ya. Analisis common size. Ini adalah metode yang keempat, ya. Nah, analisis common size ya, itu laporan keuangan dalam persentase per komponen. Itu menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Ya. Nah, sini berarti kita bisa ngomong ada common size untuk neraca dan ada common size untuk laporan laba rugi. Ya. Dan neraca hotel yang disusun dalam persentase per komponen atau common size itu dapat memberikan informasi misalnya komposisi investasi atau aktiva ya dalam artian tuh aktiva lancar dengan aktiva tetapnya atau aktiva tidak lancarnya itu lebih banyak mana ya. Terus kemudian struktur modalnya seperti apa dalam artian apakah lebih besar utangnya atau lebih besar modal pemiliknya ketika mengoperasikan hotel ini ya. Dan common size ketika disusun secara komparatif, jadi common size itu nggak cuma berlaku dari tahun ke tahun loh ya, tapi juga disusun secara komparatif. Maka juga dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi investasi maupun struktur modal, ya. Nah, ini ya neraca menggunakan total aktiva dan total pasiva atau utang modal sebagai pos dasarnya. Sedangkan laporan laba rugi itu menggunakan penghasilan atau penjualan atau sales sebagai pos dasarnya. Ya, jadi angka pos dasar itu kan berarti kan 100%. Jadi persentase 100% dalam neraca itu pasti milik total aktiva dan total pasiva. Sementara kalau di laporan laba rugi, angka 100% itu pasti milik penghasilan atau penjualan atau sales. Ini yang paling atas kalau laporan laba rugi. Nah, rumusnya intinya ya, kalau di neraca berarti ya saldo di pos X neraca dibagi saldo total aktiva dikali 100%. Terus kemudian kalau di laporan laba rugi, saldo di pos apa ya di laba rugi dibagi saldo di total sales. Kemudian kali 100%. Contohnya kayak gini ya. Kita ngomong tentang neraca dulu deh ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pos dasarnya itu adalah total aktiva dan total pasiva. Maka di sini ya, ketika kita ngomong tentang common size, maka kita ngomong tentang 100% dan 100%. Seperti ini. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian dari 100% ini kan pasti akan di breakdown menjadi kecil-kecil seperti ini. Ya, jadi kalau kalian sadar ya, angka-angka yang ada di sini ya, itu kalau ditambah, dijumlahkan ya, itu
nanti akan menghasilkan angka 100%. Ya. Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 100%. Gitu. Ya. Nah, contoh perhitungannya gimana? Misalnya kalian ingin mengerjakan postcast ya. Kita ingin melihat common size-nya gimana persentasenya. Ya udah, kalau 96 ke 97 ya berarti 1300 ya. Habis itu dibandingkan dengan 14.000. Ya karena kan kita pengen tahu kas itu berapa persennya dari total aktiva. Maka kita ngomongnya adalah 1300 itu berapa persennya dari 14.000. Maka rumusnya 1300 dibagi 14.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 9,29%. Masukkan di sini. Kemudian kalau tahun 97 gimana? Sama ya, kita ngomong kas tapi kita tahunnya 97. 1200. 1200 itu berapa persennya 16.000? Ya berarti 1200 dibagi 16.000 dikali 100% sama dengan 7,5%. Seperti itu ya. Nah, terus nanti kalau ada kalau ada tanda kurung gini itu kan artinya kan negatif, ya kan? Nggak apa kalau ada negatif seperti ini, masukkan aja kemudian jadikan common size. Tetapi ya intinya adalah gini. Untuk ngecek apakah hitungan kalian benar atau salah, silahkan akumulasikan semua ini. Ya, baik ketika mengerjakan total aktiva maupun total pasiva. Kalau ternyata jumlahnya ini semuanya dijumlah, itu enggak 100%, maka berarti mungkin ada hitungan yang salah. Dan itu bisa jadi alat bantu kalian mengkoreksi kerjaan kalian sendiri. Itu. Oke, terus kemudian ya untuk misalnya untuk ini ya, untuk laporan laba rugi ya. Nah, misalnya kita pengen tahu common size-nya untuk HWP ya. Prinsipnya sama seperti tadi ya, kita jajarkan tahun-tahun yang ada ya. Terus kemudian kita bandingkan. Jadi pertanyaannya selalu begini. Harga pokok penjualan itu berapa persennya penghasilan sih? Nah, gitu. Ya. Jadi terus kita bisa ngomong bahwa 50.000 itu berapa persennya 150.000 sih? Nah, berarti 50.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Yaitu berapa? 33,33%. Masukkan di sini. Terus kemudian saldo HPP tahun 97 dibagi total penghasilan tahun 97 akan menghasilkan common size untuk tahun 97. Berarti 60.000 itu berapa persennya? 200.000. Ya udah. Berarti 60.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 30%. Ya. Ya udah, nanti yang untuk laba kotor, biaya-biaya yang ada di bawahnya, laba sebelum pajak, laba bersih, ya itu sama ya. Jadi di copy paste aja rupiahnya berapa, kemudian common size-nya gimana ya. Terus dibandingkan dari tahun ke tahun. Ya, berarti kalau kalian untuk melakukan analisis common size, ya malah ini lebih gampang daripada analisis trend ya, karena kalian bukan pakai tahun dasar tapi post dasar. Jadi nanti kalau mengerjakan analisis common size ya, kan tahun 2017 sampai tahun 2019 tuh, ya kan? Ya, jadi kalian bikin aja tahunnya ya tahun 17, 18, 19. Ya, habis itu bikin satu kolom lagi untuk common size. Jadi common size tahun tahun 17, tahun 18, tahun 19 seperti itu. Ya, berdampingan. Nah, biasanya karena seperti ini, berdampingan seperti ini, dan sudah punya datanya, itu common sense itu termasuk sesuatu hitungan yang cepat selesai. Ya, apalagi kalau kalian pakai Excel dan kalian tahu caranya menggunakan Excel untuk menghitung dengan cepat. Ya, saya nggak tahu apa kalian sudah ada mata kuliah yang terkait dengan aplikasi komputer bisnis di prodi kalian. Tapi intinya adalah kalau kalian sudah mengerjakan setahun saja, nanti kalian tinggal copy paste ke tahun berikutnya nanti otomatis dapat semua. Ya, jadi misalnya ngerjakan tahun 17 dulu, kerjakan dulu semuanya ya, sampai dengan laba bersih, kemudian terus di blok
kemudian CTRL-C, kemudian tahun 18 di CTRL-V, paste, kemudian tahun 19 juga sama, CTRL, paste. Udah selesai. Common sense itu termasuk paling gampang selesai kalau di Excel. Karena bisa di copy paste langsung sistem perhitungannya. Ya, itu kalau kalian mudeng caranya pakai Excel yang gampang ya. Itu. Nah, kemudian cara kelima ini mungkin kalian mungkin cukup tahu aja ya, cukup tahu aja bahwa ada yang namanya alis ini. Cuma karena ini rada susah ya, rada susah, maka ini nggak akan saya pakai untuk proyek kalian ya, karena terlalu susah, karena ini harus mengandalkan filosofi akuntansi yang rada-rada ribet ya. Karena di sini tuh kalian ya, itu kita harus membahasakan dana itu sebagai kas dalam kaitannya dengan pentingnya melihat aliran kas yang terjadi pada hotel selama periode tertentu. Jadi di analisis sumber dan penggunaan dana ini kita tuh dapat melihat sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu. Nah, pedoman untuk pos aktiva ya, kecuali pos kas, itu jika saldo pas aktiva yang dimaksud pada tahun T plus 1 lebih besar dari tahun T, maka terjadi arus keluar atau cash outflow karena kas dianggap digunakan. Ya, jadi kita harus istilahnya kayak ketika kita dapat datanya, ya, kita harus melakukan judgement, melakukan sebuah keputusan bahwa oke, ya, tahun sekian angkanya segini, tahun sekian angkanya segini. Berarti ini itu ada dana yang terpakai atau ini adalah sumber dana yang masuk. Seperti itu. Dan kalau nggak ngerti filosofi akuntansi, nggak paham filosofi akuntansi, ini bakal susah banget. Ya, nah oleh karena itu, karena kalian bukan orang ekonomi ya, eh, saya pikir ini nggak perlu dimasukkan. Kalian cukup tahu saja ya ini seperti apa. Nah, untuk pedoman untuk pos model dan utang ya, itu merupakan aturan kebalikan dari pedoman untuk pos aktiva, di mana terjadi arus kas masuk atau cash inflow karena ada sumber pemasukan untuk menambah kas kita. Contohnya seperti ini ya. Biasanya paling gampang tuh dimulainya penjelasan dari sini ya. Justru dari pasifa, utang lancar, utang jangka panjang, utang modal. Nah, kalian ketika di bab 1 ya, bab 1 dulu, kalian kan tahu bahwa yang namanya pasifa itu kan sumber pendanaan ya. Jadi perusahaan itu memiliki ya, bisa memiliki sumber pendanaan untuk bisnisnya. Dalam artian kalian itu bisa punya sumber pemasukan untuk beraktivitas apapun. Ya, itu dari mana? Kalau kalian bisa dari uang jajan orang tua, ya kan? Nah, kalau di sini prinsipnya adalah perusahaan itu bisa dari modal sendiri atau dari utang. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau misalnya ya jumlahnya bertambah dalam dalam pasifa ini, kalau misalnya kita mendapati jumlahnya bertambah, maka kita bisa bilang bahwa ada uang masuk. Berarti karena ada uang masuk, maka itu adalah sumber kas. Tapi kalau berkurang jumlahnya, berarti kita bisa ngomong bahwa tidak ada uang yang masuk, atau jangan-jangan malah ada uang keluar. Karena apa? Ya karena mungkin ada uang keluar untuk melunasi utang tersebut. Misalnya ya, utang lancar tahun 96 2.500, tahun 97 2.200. Nah, ini kan artinya kan ada penurunan utang, ya kan? Kalau misalnya kalian punya utang ke teman kalian deh, ya, kalian ngutang 2.500, kalian ngutangi teman kalian misalnya 2.500. Terus kemudian minggu depannya teman kalian itu nyicil utang, misalnya aku nggak bisa ngunasi 2.500, aku ngunasi 300 saya. Ya, maka terus utang teman kalian ke kalian itu kan jadi 2.200. Tapi dari sisi lain berarti kan teman kalian itu kan keluar uang 300 rupiah, maka disebut sebagai penggunaan. Turun, karena turun berarti ada penggunaan uang kas 300. Ada uang keluar untuk lunasi utang. Sementara utang jangka panjang kita lihat 4.500 ke 6.000. Ada penambahan 1.500 yang kalau di bahasa lain kan bahwa ada sumber kas yang masuk sebesar 1.500. Bentuknya apa? Bentuknya utang jangka panjang. Tapi prinsipnya adalah ada uang masuk, maka disebut sebagai sumber. Maka masuknya di kolom sumber.
Modal juga sama, 7.000 awalnya, terus kemudian tahun 97 mungkin pemiliknya nyetor lagi modal 800. Nah, berarti kan bagi perusahaan ketika pemiliknya nyetorkan tambahan modal, itu kan sama aja bagi perusahaan 800 rupiah tersebut itu adalah sumber kas yang baru. Maka masuknya di sumber. Cukup gampang ya di sini ya. Jadi saya sengaja ngomongnya di sini dulu karena nanti untuk masuk ke yang aktiva ini itu rada-rada bingungin beneran. Ya. Kok bisa Pak? Nih lihat ya. Misalnya kita lihat yuk, kas dan piutang dagang. Kas dan piutang dagang ini kan sama-sama berkurang ya. 1.300 ya kan, kemudian ke 1.200. Kasnya berkurang. Terus kemudian piutang dagang itu 1.200 ke 1.000 ya kan, berarti kan berkurang kan angkanya lah. Tetapi logikanya kebalik di sini, logikanya kebalik dari sini, karena ketika angkanya berkurang maka sama saja itu merupakan sumber untuk kas. Kok bisa Pak? Nah gini misalnya ya, kita ngomong tentang piutang yuk ya, kita ngomong tentang piutang yuk. Piutang itu kan sebenarnya kan penjualan yang tertunda ya. Dalam artian misalnya ada kalian jual barang ke teman kalian, tapi teman kalian itu belum bayar 100%. Ya, misalnya aku mau beli ini dong, harganya berapa? 1.200. Oke, tapi ini aku boleh pakai duluan nggak? Tak bayar minggu depan deh, nyicil. Oke, misalnya kalian ngomong kayak gitu. Kemudian minggu depannya dia ngomong, aku nyicilnya boleh 200 rupiah dulu nggak? Kalian bilang, oke lah, ramopo konco, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa berarti piutang kalian, ya, piutang kalian karena istilahnya teman kalian tuh beli barang dari kalian tapi belum lunasi 100%. Kan awalnya kan 1.200 tuh, ya kan? Tapi ketika teman kalian ngelunasi, nyicil 200 rupiah, piutangnya kan turun jadi 1.000. Tapi ada sebuah fakta bahwa teman kalian bayar 200 rupiah. 200 rupiah itu kan uang. Itu disebut sebagai kas. Maka piutang kalian berkurang karena ada uang yang masuk untuk melunasi piutang kalian 200. Seperti itu. Ya, terus kita lihat contoh lain, misalnya persediaan 2.200 ke 2.600. Misalnya persediaan apa? Ya, misalnya kalian jualan gitu ya, jualan sosis atau gimana gitu ya. Wah, awalnya 2.200, persediaannya senilai 2.200. Terus kemudian ternyata minggu depan persediaannya tambah 2.600. Terus kan bingung, kok bisa nambah ya? Ya, kok bisa nambah? Ternyata kalian bisa ngomong bahwa, wah berarti kurang terjual nih. Sehingga persediaan di freezerku bertambah nilainya 2.600. Berarti artinya kalian itu menggunakan uang kas. Artinya kalian menggunakan uang lebih banyak 400 rupiah. Untuk apa? Untuk nyimpen sosis di freezer kalian. Entah penyebabnya apa, tapi yang penting sosis di freezer kalian itu bertambah nilainya. Nah, maka bisa dibilang bahwa, oh berarti kita lebih boros. Lebih boros 400 rupiah, seperti itu. Ya, mebel peralatan juga sama ya, karena merupakan pasif aktiva, maka cara bacanya seperti itu. Ketika naik maka sebenarnya itu ada uang kas yang dipakai. Ya, tanah juga sama 2.300 ke 3.700. Misalnya kita punya tanah 2.300 ya, kemudian kita ketambahan tanah 1.400. Nah, yang namanya 1.400 itu kan artinya kan kita pakai uang kan supaya kita punya tanah itu 3.700. Nah, kita intinya kan harus punya uang 1.400 kan untuk dibelikan tanah. Nah, kata-kata dibelikan tanah itu yang merupakan penggunaan kas. Seperti itu. Oke ya, paling nggak contohnya seperti ini. Tapi saya nggak akan terlalu banyak panjang lebar ya, karena ini nggak akan kita pakai ya. Agak membingungkan untuk kalian ya. Oke, terus yang keenam ya, ini apa namanya rasio yang terakhir ya, analisis yang terakhir itu adalah dengan melakukan perbandingan atau komparasi rasio keuangan ya. Dan ini ya merupakan sesuatu yang sebenarnya akan lebih dibahas di 2 minggu lagi, yaitu pada materi analisis rasio keuangan. Jadi intinya adalah kita perlu pedoman
untuk menentukan arti dari suatu rasio atau ukuran-ukuran lainnya yang dihitung supaya mendorong adanya beberapa metode komparasi. Nah, metode komparasi yang ada itu ada dua biasanya. Ya, yang pertama adalah analisis trend. Nah, tadi kan kita ada ya, analisis trend kan ada ya seperti itu ya. Nah, tapi di sini ya, analisis trend yang dimaksud di metode ini itu sedikit berbeda caranya dibandingkan dengan yang akan dibahas di rasio keuangan ini. Karena tadi kalau dalam analisis trend ya, kita lihat dulu analisis trend di mana tadi. Nah, kalau analisis trend kita kan bentuknya adalah persentase tapi pakai tahun dasar kan, ya kan? Tapi di metode ini, metode analisis trend yang dimaksud ini, ya, itu tren yang dimaksud adalah tren rasio keuangan. Jadi modelnya adalah kalian harus menghitung rasio keuangan dulu semuanya, ya kan? Terus dibandingkan dari tahun ke tahun. Bentuknya gimana? Naik, turun, atau naik turun. Seperti itu. Ya, sehingga menggunakan data-data masa lalu dengan melihat kecenderungan arah rasio keuangan yang dimaksud. Itu cara yang pertama kalau terkait dengan komparasi rasio keuangan. Cara yang kedua adalah kalau cara pertama kan dibandingkan dari tahun ke tahun ya. Berarti kalau kalian berarti tahun 17 semua rasionya gimana, tahun 18 semua rasionya gimana, tahun 19 semua rasionya gimana. Itu dibandingkan ya, dibandingkan. Kemudian dianalisis, oh naik, turun, atau mungkin naik terus, apa turun terus, seperti itu. Nah, kalau cara yang kedua itu bukan dibandingkan dari tahun ke tahun, tapi dibandingkan dengan rata-rata industri dan pembandingannya dengan pesaing, ya. Nah, untuk data rata-rata industri itu biasanya dimiliki oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang berbayar. Jadi contoh-contoh yang ada di sini, yaitu contoh-contoh kalau misalnya di luar negeri. Nah, kalau di dalam negeri, misalnya untuk proyek kalian, ya, nanti dua minggu ke depan, ya, 2 minggu lagi, kalian akan melakukan analisis rasio kan, nah termasuk komparasi rasio keuangan. Nah, nanti untuk angka-angka rata-rata industri itu nanti akan saya sediakan, ya, jangan khawatir. Jadi setiap rasionya itu ada rata-rata industrinya, kan jangan khawatir nanti akan saya sediakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, tetapi meskipun saya ini ya, meskipun saya nanti akan memberikan kepada kalian ya itu angka ya, angka rata-rata industri perhotelan gitu ya. Tapi nanti hati-hati ya dalam menggunakan data industri tersebut karena ada beberapa faktor di bawah ini yang harus kalian harus kalian perhatikan dulu ya. Karena gini, formula rasio industri itu berbeda-beda di berbagai sumber dan kadang tidak jelas caranya bagaimana. Ya, tapi paling nggak karena sumbernya satu yaitu dari saya, ya mungkin kalian abaikan aja ini. Asumsikan aja bahwa formulanya sudah ditetapkan dan kalian langsung percaya 100% seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan yang sama itu dapat menggunakan metode penilaian atau pengakuan pendapatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, nanti 2 minggu ke depan, tolong semuanya itu benar-benar menyimak videonya. Jangan sampai ya antara satu mahasiswa dengan satu mahasiswa yang lain di perusahaan yang berbeda itu sudah dikasih tahu caranya ini, tetapi ya ada yang benar ya caranya menghitung, ada yang salah caranya menghitung. Nah, makanya jangan sampai ya supaya hasil perbandingannya menjadi valid. Kemudian adanya perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan perusahaan-perusahaan yang ada di satu kelompok industri. Ya, jadi pada umumnya ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan rupiah ya, menggunakan rupiah dalam pelaporannya itu ya yang namanya akhir tahun itu adalah Desember ya 31 Desember ya seperti itu. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan US dollar ya US dollar sebagai mata uang di laporan keuangannya itu seringkali menetapkan bulan Juni ya Juni sebagai akhir tahunnya ya. Tapi untuk kalian kelas kalian itu tidak apa-apa karena perhotelan di Indonesia terutama yang udah listing itu seringkali sudah menggunakan 31 Desember sebagai periodenya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi yang poin ketiga ini kan sudah tidak perlu khawatir lagi. Ya, karena semua perusahaan itu sudah sama periode laporan keuangannya.
Nah, kemudian kebijakan keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan meski ada di satu industri yang sama. Jadi mungkin ada hotel yang ketika beroperasi itu sangat labor intensif, ada hotel yang mungkin capital intensif. Ya, contohnya misalnya ya, kalau Indonesia sebenarnya kan nggak terlalu khawatir ya, karena ini masih merupakan labor intensif kalau hotel tuh. Ya, berbeda dengan negara-negara maju seperti Jerman atau Jepang gitu ya. Mereka untuk hotel-hotel itu terkadang sudah bukan labor intensif lagi terkadang, tapi capital intensif karena semuanya di sana serba otomatis. Serba otomatis sehingga cenderung self service. Bahkan paling paling absurdnya ya sudah pakai robot untuk menggantikan manusia, berarti kan capital intensif. Ya, tapi untuk Indonesia itu kan karena masih mengandalkan manusia sebagai karyawannya ya, sebagai dalam struktur organisasi ya, kebanyakan masih pakai manusia. Maka poin keempat ini juga kalian nggak perlu khawatir ya. Dari semua sampel yang ada itu dari sampel yang ada itu tidak perlu dikhawatirkan apakah ini berbeda tipe kebijakan keuangannya. Kemudian yang kelima, sampel perusahaan yang digunakan untuk mewakili satu industri kadang terlalu sedikit. Nah, untuk industri perhotelan ini bisa dibilang ya nggak sedikit tapi juga nggak banyak ya. Karena cuma 2 bulan itu kan berarti kan ya ngepas banget lah ya istilahnya ya, ngepas banget. Jadi waduh kok ngepas banget ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi paling nggak diantara semua faktor-faktor yang ada ya, itu paling nggak ini faktor yang kedua ini yang harus diperhatikan benar-benar. Karena ini berarti tergantung dari kalian sendiri sebagai mahasiswa. Ya, kalian memperhatikan penjelasan saya 2 minggu lagi apa enggak, dan kalian ngitungnya benar apa enggak, itu yang harus hati-hati. Gitu, ya. Nah, oke. Jadi ini akan saya akan contohkan, saya akan perlihatkan beberapa contoh dari analisis yang ada, ya. Jadi gini, nanti ya kalian ketika membuat tabel untuk tugasnya. Oh ya, saya belum ngomong tugasnya apa ya. Oke, jadi tugas mahasiswa untuk bagian yang pertama ya. Jadi mahasiswa ketika sudah melihat video ini, mahasiswa dengan sampel perusahaan kalian masing-masing silahkan memulai melakukan pembuatan analisis komparatif ya. Jadi yang cara kedua tadi ya, yang nomor 2 tadi. Jadi neraca dan laba rugi itu kalian bikin analisis komparatif. Bikin tabelnya ulang ya, dari tahun 17 sampai dengan tahun 19, terus kemudian lakukan analisis komparatif ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa itu perbedaannya gimana dan presentasinya gimana. Ya. Terus kemudian analisis common size dan kemudian analisis trend. Ya. Nah, ini saran saya adalah menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalian di sini tugasnya itu membuat di Microsoft Excel. Jadi membuat tabel dan perhitungannya. Dan satu macam analisis, jadi analisis komparatif ya, analisis komparatif di sini itu kalian ya, itu di tab yang pertama. Jadi ada di Microsoft Excel itu kan kalian bisa bikin tab banyak ya. Nah, kalian bikin 3 tab. Tab pertama untuk analisis komparatif, tab yang kedua untuk common size, tab yang ketiga untuk analisis trend. Ya, jadi satu macam analisis dikerjakan pada tab yang berbeda. Dan karena kalian itu laporan keuangannya dari tahun 17 sampai 19, tahun 17 itu digunakan sebagai tahun dasar ketika melakukan analisis trend. Oke. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu dikumpulkan di Kulino. Nanti akan saya bikin dikumpulkan di Kulino paling lambat 8 Desember 2020. Jadi 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi harapannya kalian sudah selesai, sudah mengumpulkan dengan format ini. Jadi FM _ nama kalian siapa, nama lengkapnya, _ NIM kalian. Ya, dikumpulkan di Kulino. Nah, nanti tanggal 8 Desember itu kan pada saat minggu di mana kalian itu sudah mulai analisis rasio ya. Nah, harapannya adalah ketika analisis rasio, ketiga yang lainnya ini sudah selesai sehingga kalian udah nggak punya beban pikiran lagi. Kalian tinggal fokusnya ke analisis rasio. Dan nanti ya ketika analisis rasio sudah selesai dijelaskan, kalian bikin analisis rasio. Kemudian
nanti di akhir pertemuan ya, di akhir semester ya, itu kita akan bertemu lagi secara online untuk membahas nanti bikinnya seperti apa. Ya. Karena kan sudah bikin apa Microsoft Excel-nya, bikin beberapa kalimat-kalimat analisisnya, dan nanti kemudian tinggal dipindahkan ke Microsoft Word dengan template laporan seperti bla 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 gitu. Oke. Nah, coba kita kembali ya, kita kembali ke contoh. Jadi ini saya ya, saya mencontohkan kayak gini. Jadi kalau kalian misalnya kalian ya punya laporan keuangan ya, misalnya ini kan laporan laba rugi ya, income statement dalam bentuk annual. Ya kan bikinnya seperti ini. Ya, jadi total pendapatan, total bahan pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, dan lain-lain, laba sebelum pajak, sampai dengan laba selama berjalan, intinya sesuai dengan item-item yang ada di laporan keuangan kalian. Itu kan copy paste, gitu kan, ya. Terus kemudian susun aja dari tahun, sebentar, kalau sini berarti gini aja lah ya. Nah, gini ya. Jadi misalnya ya kalau kalian mulai tahun 17 seperti ini. Tahun 17, tahun 18, tahun 19. Nah, kemudian kalian masukkan aja angkanya. Berapa, berapa, berapa. Beban pokok penjualan berapa, berapa, berapa. Laba kotornya berapa, berapa, berapa. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk 3 tugas yang tadi itu selalu dimulai dengan seperti ini. Ya. Terus misalnya kalau apa namanya analisis komparatif gimana Pak? Ya udah. Berarti 17, 18, 19 ya kan? Nah, kemudian nanti di kolom sebelahnya ya perubahan. Jadi misalnya perubahan 17 18 dalam rupiah dan dalam persentase. Terus kemudian satu kolom lagi perubahan dari 18 ke 19 dalam rupiah ke persentase. Seperti itu. Ya, dan ini ke sini bertambah berapa ya. Terus kemudian persentasenya berapa. Terus kemudian ganti kolom lagi. Jadi 18 ke 19 jumlah rupiahnya berapa bertambahnya? Oh, sekian. Persentasenya berapa? Oh, sekian. Kayak gitu. Ya. Terus untuk common size itu seperti ini common size. Ya, jadi pertama kalian kan bikin tabel seperti ini, ya, bikin tabel seperti ini, copy paste semua rupiahnya, bla bla bla. Terus nanti di bawah kalian akan bikin tabel lagi, tapi isinya ya persentase kayak gini doang. Ini common size. Jadi misalnya nih HPP ternyata memakan 56,3% dari total pendapatan, sehingga laba kotornya 43,7%. Total beban usaha ternyata 13,4% dari total pendapatan, maka laba usahanya 30,3%. Dan lain sebagainya sampai dengan laba bersih tahun berjalan. Ya, 23,4%. Seperti ini. Ya, ini kan common size ya. Karena analisis common size nanti kita bisa lihat juga bahwa misalnya untuk HPP-nya bahan pokok penjualan ininya naik ya kan, tahun 11 ke 18 naik, 18 ke 19 naik, ya berapa persen. Nah, kita lihat bahwa 56,3 berarti naiknya berapa? 3,3 ya kan. Berarti 59,6 ke 65% naiknya berapa? Oh, ini naiknya sampai sekitar 5,5%. Oh, awalnya naik 3,3 terus naik 5,5%. Wah, berarti ini jangan-jangan bisa jadi masalah ini. Lah, kayak gitu. Jadi kan cara mengerjakan common sense seperti itu. Ya, jadi ngitung dulu. Jadi bikin tabelnya dulu, susun tabelnya. Kemudian ngitung isi semua tabelnya. Habis itu analisislah tabel tersebut. Oke. Nah, terus kalau analisis tren itu seperti apa, Pak? Nah, analisis tren ya kayak tadi, ya. Kembali ke tadi bahwa tahun dasarnya itu kan tahun 2017. Ya kan? Terus nanti ada tahun 18 19 ya kan cari. Ini berarti kan semuanya akan jadi 100%. Seret, ya kan? Karena tahun dasar, ya. Terus kemudian ya tahun 18 berapa? Berapa persen, ya. Jadi misalnya oke. Jadi misalnya ya 19471 ya ke 21167. Ya udah berarti 21167 dibagi 19471 dikali 100%. Nah, itu untuk tahun 2019. Sementara tahun 2019 21.788 dibagi 19471 dikali 100. Nah, itu analisis trennya. Nah, kemudian kalian coba analisa ya, pendapatannya gimana, laba bersihnya gimana, apa yang menyebabkan dari pendapatan laba bersih itu seperti itu, biayanya seperti apa, ya kayak gitu. Ya, ini kan contoh ya, contoh untuk laporan laba rugi. Tapi nanti untuk balance sheet juga sama.
Ya, neraca juga sama. Ya, kalian melakukan analisa dalam bentuk komparatif, kalian juga melakukan analisa dalam bentuk persentase, ya, common size, dan kalian juga akan melakukan analisa dalam bentuk trend. Ya. Nah, ini juga sama ya dengan angka apa? Item-item seperti ini, angka-angka seperti ini ya. Itu kalian persentasenya seperti ini aja. 100%, 44,8%, seperti ini kayak gitu ya. Jadi aset dari tahun dasarnya untuk itu common size ya 100% ya. Terus kemudian ya pasifa juga sama ya. Pasifa juga dasarnya 100% gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan masih bingung, mungkin saya akan membuat satu video lagi ya, membuat satu video lagi yang mungkin akan digunakan untuk menjelaskan step by step ya, tapi mungkin saya akan pakai perusahaan yang berbeda, step by step nanti nyusun tabelnya gimana, ngitungnya gimana ya. Tapi sekali lagi untuk analisisnya kan ya bikin sendiri ya, seperti itu. Kalimat-kalimat analisisnya kalian bikin sendiri sesuai dengan kalian menemukannya seperti apa, ngitungnya seperti apa. Oke, itu dari saya untuk video kali ini. Ya, dari pastikan nanti untuk video selanjutnya jangan lupa untuk ditonton juga supaya proyeknya bisa dikerjakan dengan baik. Baik, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.